Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang terjadi, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Sebagai seorang perempuan, harusnya itu menjadi penyejuk kalau ada pertikaian. Bukan menjadi kompor gas LPG kau, menambah panas suasana. Mosok level tokoh internasional ngomongnya kayak mama julid yang lagi gibah sama tukang perabotan. Jadi intinya Tante Koni ini dengan tegas menyatakan betapa dahsyatnya dokumen yang dia simpan itu, dan kalau dibuka bakal bikin ancur-ancuran. Ngeri. Ya teman-teman, baru-baru ini pengamat militer Republik Indonesia yaitu Tante Koni Bakri semakin menambah gejolak kasus yang menimpa Om Hasto Kristianto. Tante Koni pun belak-belakan katanya bahwa video-video bukti yang disiapkan Pak Hasto merupakan balasan dan ini akan hancur-hancuran. Oke, semakin menarik ya, tapi yang bikin saya greget itu kenapa sih enggak segera dirilis aja gitu. Tunggu apa lagi sih? Apakah memang sengaja menunggu ada kesepakatan dari pemerintah untuk mencabut status Hasto sebagai tersangka? Nah, kali ini Tante Koni mendapat pesan dari Ibu Yohana Abdullah dan Bung Auf Klarung karena kebanyakan omon-omon. Berikut videonya. Mas Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin, dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang terjadi, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Sahabatnya Hasto, ya, dia bilang Hasto menitipkan dokumen penting sama dia dan sudah diamankan sekarang di Rusia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dokumen penting harus dititipkan kepada saudari ini? Sementara, ya, Hasto itu kan kader PDIP, sekjen PDI Perjuangan. Kenapa nggak dititipkan sama Mak Banteng? Ataupun dititipkan sama Puan Maharani? Atau banyak kader-kader Banteng yang lain? Berarti Hasto tidak percaya sama Mak Banteng, Puan Maharani, dan kader-kader PDIP lainnya. Hasto lebih percaya sama perempuan yang satu ini. Atau yang kedua, perempuan yang satu ini berhalusinasi, ya, bilang ada dokumen penting lah, sekarang udah dibawa ke Rusia, ya, disimpan di Rusia, diamankan. Terus dia bilang juga kalau mau bongkar-bongkaran, Bu, berhentilah menjadi provokator di negara Republik Indonesia ini. Besok sudah memasuki 1 Januari 2025. Jadi berhentilah, ya, menjadi provokator di negara Republik Indonesia ini. Berhentilah menebar kebencian. Buat para petinggi-petinggi partai politik, berhentilah bermusuhan, ya, khususnya Banteng. Sudahi bermusuhan, ayo sama-sama membangun negara Republik Indonesia ini, ya. Buat PDI Perjuangan, ya kan, kenapa kalian sangat membenci Pak Jokowi? Sedikit banyaknya Pak Jokowi itu banyak jasanya sama PDI Perjuangan, ya kan, kenapa nggak sama-sama Mak Banteng, Pak Jokowi, ya, bekas-bekas pejabat-pejabat negara lainnya, mantan-mantan presiden, ayo bekerja sama membantu Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Stoplah kebencian, buang penyakit hati, ya, kayak kau lagi. Setiap hari kerja kau itu cuman menebar kebencian, provokator. Kenapa? Kemarin karena ditolak, kepingin kalian menjadi menteri luar negeri, ternyata nggak dapat. Berhentilah kau. Sebagai seorang perempuan, harusnya itu menjadi penyejuk kalau ada pertikaian. Bukan menjadi kompor gas LPG kau, menambah panas suasana. Ya, buat seluruh rakyat Indonesia, berhentilah mendengar orang-orang seperti ini. Kita di negara Republik Indonesia ini mau aman, mau damai. Kalau saja petinggi-petinggi partai politik, ya, setiap hari menunjukkan iri, dengki, cemburu, khianat, gimana masyarakat Indonesia ini mau aman? Sementara kalian yang bakal calon pemimpin ribut terus karena nggak punya jabatan. Besok kita sudah mulai tahun yang baru. Alangkah baiknya, ya, kita sama-sama berdoa, mendoakan pemimpin di negara Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Semoga mereka menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa membawa Indonesia ini maju ke depannya, yang bisa membawa rakyat Indonesia ini maju, ya.
Pernah nggak kalian satu kali aja kayak kau, ya kan? Pernah nggak kau berdoa untuk pemimpin di negara Republik Indonesia ini, mendoakan kebaikan? Jadi buat kau, ya, nggak usah banyak kali ngomong lah di media sosial, memperkeruh suasana. Gak ada manfaatnya juga. 11-12, Koni dan Hasto. Dua nama yang saya sebut tadi itu memang sedang viral. Teman-teman pasti sudah mengikuti beritanya kan. Jadi setelah jadi tersangka oleh KPK karena kasus suap Harun Masiku, Om Hasto balas menyerang. Saya sebenarnya agak geli dengan istilah balas menyerang yang suka dipakai elit-elit partainya Om Hasto itu. Kok balas nyerang sih? Memangnya dia lagi diserang. Lawang cuma jadi tersangka dan masih ada proses pembuktian di pengadilan kok merasa diserang. Ya, jadi katanya Om Hasto balas menyerang dengan menyatakan punya dokumen-dokumen video yang berisi bukti kejahatan pejabat negara termasuk Bu Iriana dan Pak Jokowi. Dan katanya dokumen itu dititipkan sama Tante Koni dan disimpan di Rusia. Jauh ya Om, nyimpennya sampai ke Rusia. Mendukung pernyataan Om Hasto itu, Tante Koni juga membuat pernyataan yang tata bahasanya itu bikin saya risih dan males nonton. Mosok level tokoh internasional ngomongnya kayak emak-emak julid yang lagi gibah sama tukang perabotan. Jadi intinya Tante Koni ini dengan tegas menyatakan betapa dahsyatnya dokumen yang dia simpan itu, dan kalau dibuka bakal bikin ancur-ancuran lu. Ngeri nggak? Tapi BTW Tante Koni ini posisinya di mana sih? Katanya masih di Rusia ya. Mbok ngomongnya di sini aja Tante. Ketemu wartawan kayak Om Hasto gitu. Kenapa jauh-jauh gitu sih? Atau memang nggak berani pulang ya Tante? Tapi kalau saya lihat-lihat, Tante Koni dan Om Hasto itu memang cocok. Mereka itu serasi dalam urusan bersilat lidah. Silat lidah itu maksudnya ngomong ya Tante, bukan silat lidah yang diguyur pakai uang itu. Tante Koni dan Om Hasto itu 11-12 dalam hal menggunakan istilah kriminalisasi. Waktu Om Hasto dijadikan tersangka, dia kan juga menyebut kasusnya itu adalah bentuk dari kriminalisasi atau politisasi hukum. Nah, Tante Koni juga bilang gitu. Waktu kasus perselingkuhannya diungkap di pengadilan yang BAP-nya bocor ke publik, waktu itu si Tante juga menyebut bahwa dia dikriminalisasi. Makanya ya jadi 11-12 sama Om Hasto ya kan. Tapi semoga saja dokumen-dokumen yang disimpan Tante Koni di Rusia yang menjadi kartu trufnya Om Hasto itu segera dibuka dan dipublikasikan supaya kita semua tahu seotentik dan sevalid apa sih. Moga-moga nggak kayak bukti-bukti yang dikumpulkan Om Hasto dari mantan pacarnya Kaisang yang belum apa-apa udah jadi fitnah di media massa. Nggak berbobot dan sangat tidak relevan. Masa urusan cewek di ghosting cowoknya mau dijadikan bahan buat menyerang tokoh besar sih Om. Kan jadi kayak nembak macan pakai pistol air. Mati kagak, bikin kesel iye, basah. Yuklah segera dibuka aja dokumen dahsyat yang ada di Rusia itu. Kalau bener-bener dahsyat kan Om Hasto dan Tante Koni bakal ngetop. Tapi kalau ternyata cuma ngebluff alias kertak sambel doang, atau terus diulur-ulur dan nggak dibuka-buka, kan bikin image kalian jadi mirip pudel yang gonggong dipakein subwoofer. Kenceng tapi bohong. Jadi melihat Tante Koni dan Om Hasto sekarang ini, saya jadi ingat lagunya Galih dan Ratna. Dua sejoli mengikat janji, janji setia, dokumennya di Rusia. Oh iya, saya lupa mengucapkan selamat Natal buat Om Hasto. Om Hasto ini kan Nasrani ya kan. Semoga Om Hasto selalu ingat 10 perintah Allah yang menjadi sumber kebenaran orang Nasrani. Dan ingat, perintah ke-8 berbunyi, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, yang artinya jangan berbohong dan jangan memfitnah. Sehat selalu ya Om, salam buat Tante Koni, semoga bermanfaat. Rahayu. Apakah kira-kira ini merupakan gertak sambal saja seperti yang disampaikan oleh Bung Auf ya? Jadi ini juga sudah ke beberapa hari ya setelah Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tetapi video itu belum juga dirilis teman-teman, masih pending dan masih ditunda-tunda ya. Apakah memang ditunda karena menunggu kesepakatan dari pemerintah untuk mencabut status Pak Hasto sebagai tersangka dengan mengiming-imingkan atau menjanjikan keamanan para petinggi negara yang tidak akan sampai bocor ke publik apabila Pak Hasto
kembali dicabut statusnya sebagai tersangka. Ya mungkin saja kan seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Sampai jumpa lagi di next video.